magnet di kehidupan. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet. 2. Peserta didik mampu menentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. 3. Peserta didik mampu menyebutkan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik mampu membuat magnet dengan bahan-bahan sederhana. Pernahkah kamu melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Benda yang menempel itu disebut magnet. Kira-kira kenapa benda tersebut dapat menempel ya? Nah, untuk mengetahui kenapa magnet bisa menempel di pintu kulkas, kalian harus mengerti tentang magnet. Yuk, kita belajar mengenal magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Sifat magnet dapat menarik benda. Magnet memiliki kemampuan menarik benda lainnya dan membuat benda lain tersebut menempel. Namun, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam, seperti besi dan baja. Temukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, seperti baterai, baut, benang, tang, buku, plastik, kunci, dan pensil. Benda yang dapat ditarik oleh magnet, seperti baterai, baut, tang, dan kunci. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, buku, plastik, pensil, dan benang. Apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ya, benar. Karena hanya benda yang mengandung logam, besi, dan baja saja yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya, baterai, baut, tang, dan kunci. Kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf N, dan kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Karena inilah magnet dapat menarik atau menolak benda di sekitarnya. Garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara atau N menuju ke kutub selatan atau S. Menurut kamu, pasangan magnet manakah yang akan menempel atau tarik-menarik jika didekatkan? Kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak karena arah gaya magnet yang saling berlawanan. Kutub magnet berbeda akan saling tarik-menarik. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik karena arah gaya dari dua magnet tersebut searah menuju kutub selatan. Macam-macam magnet. Gambar pertama ada magnet U, gambar kedua magnet silinder, gambar ketiga magnet jarum, yang keempat magnet batang, yang kelima magnet cincin. Apakah kalian suka berpetualang? Seseorang yang berpetualang harus bisa menguasai kompas, karena kompas merupakan alat petunjuk arah sehingga kalian bisa membaca peta dengan benar dan tidak tersesat dalam perjalanan. Kompas merupakan salah satu penggunaan magnet sebagai alat navigasi petunjuk arah mata angin. Magnet di sekitar kita. Magnet bisa ditemukan di barang-barang sekitar kalian loh. Biasanya, magnet ada di peralatan elektronik karena magnet memiliki gaya magnetik yang dapat menghasilkan gerakan dan suara. Penggunaan magnet. Magnet berperan penting dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak perangkat elektronik yang memanfaatkan gaya magnet.
Magnet membantu banyak alat bekerja dengan baik. Kita sering memakai alat yang di dalamnya terdapat magnet, meskipun kita tidak menyadarinya. Beberapa penggunaan magnet. Yang pertama ada televisi, kipas angin, speaker, mesin cuci, dan kompas. Magnet tidak hanya bisa ditemukan di barang-barang sekitar atau di toko, tetapi juga dapat kita buat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kabel, tembaga, paku, dan baterai. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Membuat magnet. Ternyata kalian bisa loh membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Yuk kita pelajari cara membuat magnet. Tapi ingat untuk selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan ya. Untuk alat dan bahannya yang kita perlukan yaitu baterai D, selotip, kawat tembaga, baut atau paku besi, kancing non-logam, klip kertas logam. Anak-anak perlu memahami bahwa kawat dan baut adalah komponen yang akan membentuk elektromagnet, sementara klip kertas dan kancing dipakai untuk menguji hasilnya. Cara membuat magnet. Langkah pertama, lilitkan kawat tembaga ke baut. Kawat dililitkan rapat mengelilingi baut hingga hampir seluruh tubuh baut tertutup oleh lilitan. Tujuannya agar medan magnet yang muncul menjadi lebih kuat. Langkah kedua, tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif baterai. Langkah ketiga, tempelkan ujung kawat lainnya ke kutub negatif baterai. Saat kedua ujung terhubung, arus listrik mulai mengalir melalui kawat. Ayo kita amati ya. Apa yang terjadi jika klip kertas didekatkan ke ujung baut? Klip kertas akan tertarik ke baut karena baut telah berubah menjadi magnet sementara. Yang kedua, apa yang terjadi jika kancing didekatkan ke ujung baut? Kancing tidak tertarik ke baut. Kancing bukan logam ferromagnetik, jadi tidak bereaksi terhadap magnet. Yang ketiga, mengapa reaksinya berbeda? Klip kertas terbuat dari logam, biasanya besi atau steel yang dapat ditarik magnet. Kancing umumnya terbuat dari plastik atau bahan non-logam yang tidak bisa tertarik magnet.